di saat Prabu Aji Pamoso tadi ingin mengambil pusaka Cundha Manik itu tadi, tiba-tiba sang raja tadi diserang oleh kedua raksasa tersebut, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam epos Wayang Madya, langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Di episode sebelumnya kita telah membahas bahwa kerajaan Kediri. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, keluarga beserta para penggawanya. Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kita membahas tentang kerajaan Kediri yang kelem kemarin menurut Serat Pustaka Mas Bayu. Nah, yang saya ketahui setelah lakon tersebut Mas Bayu diceritakan kemarin kan Prabu Aji Pamoso sedang mengejar Mahesa Lawung yang pergi ke hutan Krendhawahono dan pada saat itu dia belum mengetahui bahwasanya negara Kediri kelem. Belum tahu dan istri-istri dan sanak keluarga dari Prabu Aji Pamoso kemarin diselamatkan oleh patihnya Patih Tambak Boyo kemarin Mas Bayu. Nah, selanjutnya diceritakan pada saat itu di negara Bojanegara, jadi pasukan-pasukan Prabu Aji Pamoso dan keluarganya tadi diungsikan ke negara Bojanegara, negaranya si Prabu Gondokusumo. Nah, Prabu Gondokusumo pada saat itu beserta Patih Tambak Boyo itu tadi sedang memikirkan Prabu Aji Pamoso setelah negaranya Kediri tadi hanyut tenggelam kelem itu tadi, Raja Kediri tersebut Aji Pamoso tadi belum juga ada kabar pada saat itu Mas Bayu. Nah, tiba-tiba pada saat itu datanglah burung liwis putih, laki-laki dan perempuan, yaitu Cokro Anggono dan Cokro Anggini pada saat itu datang menghadap si sang Raja Gondokusumo tersebut, mengabarkan bahwasanya Prabu Aji Pamoso pada saat itu masih selamat dan ia berada di hutan Krendhawahono itu tadi, dan si sang Raja Aji Pamoso tadi diceritakan akan membabati hutan Pengging tersebut Mas Bayu. Nah, Prabu Gondokusumo pada saat itu lalu mengatakan kepada istri sang raja yaitu Dewi Soma dan Dewi Daruki tentang kabar yang ia dapat dari Meliwis Putih tersebut, utusan dari Prabu Aji Pamoso tersebut Mas Bayu. Nah, diceritakan pada saat itu bahwasanya si sang Prabu Gondokusumo tadi meminta izin kepada kedua istri Prabu Aji Pamoso itu tadi untuk pergi menyusul ke hutan Pengging tersebut beserta Patih Tambak Boyo dan para senopati-senopatinya Mas Bayu. Jadi begitu ya Mas, pesan dari burung Meliwis Putih tadi bahwa Prabu Aji Pamoso selamat dan sekarang berada di hutan Krendhawahono dan ingin membabat hutan Pengging. Benar sekali Mas Bayu. Nah, di tempat lain di negara Nusorukmi di situ ada namanya Prabu Bramastungkara. Nah, dia dan juga atau Prabu Kanioso pada saat itu beserta adiknya Prabu Kanigoro, Raden Kanigoro. Nah, dia merupakan keturunan dari Prabu Begawan Tejolaku yang kemarin dibunuh kemarin Mas Bayu. Nah, diceritakan Prabu Bramastungkara tadi ingin membalaskan dendam atas kematian sang Resi Tejolaku itu tadi karena dibunuh oleh utusan Prabu Aji Pamoso, dan pada saat itu dia mengetahui bahwasanya Prabu Aji Pamoso itu tadi sedang berada di hutan Pengging tersebut Mas Bayu. Oh, jadi ternyata anak dari Begawan Tejolaku masih
tidak terima ya atas dendam. kematian dari ayahnya. Benar Dia sekali, ingin Mas balas Bayu. dendam saat itu. Ya, benar sekali Mas Bayu. Nah, akhirnya mereka berangkat menuju hutan Pengging itu tadi untuk membunuh si Prabu Haji Pamoso itu tadi. Nah, di tempat lain ini tadi di pertapan namanya Pertapan Condrogeni. Di situ ada seorang begawan bernama Begawan Sidiwacono pada saat itu yang sedih karena diceritakan anak perempuannya yang bernama Endang Sriyanti tadi hilang, dicuri oleh maling pada saat itu Mas Bayu. Nah, sang begawan tadi mendapatkan wangsit bahwasanya nanti akan ada gantinya, ganti anaknya itu tadi. Nah, sang begawan Sidiwacono tadi lalu pergi ke sebuah hutan. Dia masuk ke dalam hutan, diceritakan ia bertemu dengan anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut dan mengatakan bahwa anak laki tadi bernama Citrasoma. Dia berasal dari kerajaan Kediri. Dia merupakan anak dari Prabu Haji Pamoso pada saat itu Mas Bayu. Nah, terus bagaimana reaksi sang begawan Mas melihat ada anak kecil yang berada di dalam hutan saat itu? Nah, di situ karena keadaan Citrasoma itu tadi diceritakan tadi sangat menyedihkan karena dia hanyut kemarin oleh air bah kemarin Mas Bayu lah. Oleh sang begawan pada saat itu Citrasoma tadi lalu dirawatnya dan dijadikan anak angkat pada saat itu dan diganti namanya menjadi Bambang Sucitro pada saat itu Mas Bayu. Begitu ya. Jadi saat itu Begawan Sidiwacono mengangkat Citrasoma menjadi anak. Benar sekali Mas Bayu. Lalu setelah dibawa ke pertapan, sedangkan di hutan Krendowahono pada saat itu di situ diceritakan Hyang Kolo Yuwati pada saat itu menerima kedatangan Prabu Haji Pamoso. Haji Pamoso tadi datang kepada Kolo Yuwati. Di situ diceritakan bahwasanya Bathara Kolo Yuwati tadi mengatakan kepada Prabu Haji Pamoso bahwasanya Mahesa Lawung kemarin yang mengamuk di negara Kediri tadi merupakan utusannya. Dia merupakan utusannya karena diceritakan agar nantinya Prabu Haji Pamoso tersebut bisa untuk memancing Prabu Haji Pamoso sebenarnya untuk bisa datang ke hutan Krendowahono pada saat itu Mas Bayu. Nah, karena pada saat itu diceritakan si sang resi akan menyampaikan kabar kepada sang Raja Kediri bahwasanya negara Kediri tadi sudah habis waktunya. Istilahnya sudah masa aktifnya mungkin bisa sudah habis, maka pada saat itu negara Kediri dikabarkan telah tenggelam pada saat itu Mas Bayu oleh air bah atau air banjir bandang pada saat itu. Nah, sebagai penggantinya pada saat itu Prabu Haji Pamoso tadi diutus untuk membabati alas atau hutan yang bernama hutan Pengging. Hutan Pengging dan di situ oleh si Kolo Yuwati juga sang Raja Haji Pamoso diberikan jimat namanya jimat Kalpataru yang kekuatannya tadi tidak akan pernah merasakan lapar dan juga haus pada saat membabati hutan Pengging itu tadi nantinya. Nah, setelah itu Prabu Haji Pamoso pun pergi. Lalu dia diceritakan di tengah perjalanannya itu tadi pada saat akan menuju hutan Pengging dia bertemu dengan seburung itu tadi Cokro Anggono dan Cokro Anggini itu tadi mengatakan kepada sang Raja Kediri Haji Pamoso bahwasanya telah mengabarkan kepada keluarganya yang masih hidup itu tadi, dan pada saat itu para pasukan itu tadi, pasukan Kediri yang masih tersisa itu tadi akan menyusul sang raja Prabu Haji Pamoso tadi untuk menuju ke hutan Pengging itu tadi Mas Bayu, dan juga mengatakan kepada Prabu Haji Pamoso bahwasanya Prabu Haji Pamoso diutus untuk mengambil pusaka bekas peninggalan dari leluhurnya eyangnya yaitu Arjuna yang bernama Senjata Cundomanik yang pada saat itu berada di sebuah gunung namanya Gunung Udarati. Udarati yang pada saat itu diceritakan pusaka tersebut bisa membunuh para makhluk-makhluk halus yang berada di hutan Pengging tersebut Mas Bayu. Lalu apakah Prabu Haji Pamoso akan mencari pusaka tersebut Mas? Sebentar Mas, sebelum Mas Gurit cerita lebih lanjut silahkan diminum dulu. Silakan dilanjut Mas. Nah, pada saat itu diceritakan Prabu Haji Pamoso tadi langsung saja menuju ke gunung tersebut. Nah, setelah menemukan tempat di mana pusaka tersebut berada, lalu mereka si Haji Pamoso tadi mendekati tempat pusaka itu tadi. Nah, di saat sang raja itu tadi akan mengambil pusaka Cundomanik tersebut, diceritakan pusaka tadi ternyata ditunggui oleh kedua raksasa bernama Aditya Randono dan Randini.
di saat Prabu Aji Pamoso tadi ingin mengambil pusaka Cundomanik itu tadi, tiba-tiba sang raja tadi diserang oleh kedua raksasa tersebut, Mas Bayu. Nah, di situ terjadi peperangan, akan tetapi kedua raksasa itu tadi kalah dan badar atau berubah menjadi Bathara Narada dan Bathara Tamburu itu tadi, Mas Bayu. Lalu di situ diceritakan senjata Cundomanik itu tadi diberikan kepada si Prabu Aji Pamoso, Mas Bayu. Jadi sekarang Prabu Aji Pamoso berhasil mendapatkan senjata Cundomanik yang ia cari, ya, Mas? Ya, benar sekali. Nah, setelah senjata tersebut diterima oleh sang raja, pada saat itu senjata tadi karena sangat saktinya, kalau di pucuk itu tadi keluar api yang sangat besar itu tadi, dan Miliwis kembar yaitu Cokro Anggono dan Cokro Angin tadi di saat itu tadi terbang di atas pusaka tadi lalu terbakar karena api yang ditimbulkan dari pusaka tadi. Kedua burung itu tadi akhirnya kobong terbakar lalu berubah menjadi Bathara Cokro Anggono dan Bathari Cokro Anggini pada saat itu. Nah, setelah itu karena istilahnya sudah ruwat dari Sukertone itu tadi, kedua Bathara tadi lalu pamit untuk kembali ke Kahyangan beserta Bathara Narada dan Bathara Tamburu itu tadi yang memberikan senjata Cundomanik itu tadi, Mas Bayu. Nah, selanjutnya pada saat itu Prabu Aji Pamoso itu tadi lalu turun dari gunung itu tadi, dari tempat pusaka itu tadi. Nah, di situ dia bertemu dengan Raden Gondokusumo beserta para pasukan-pasukan dari Kediri yang masih tersisa pada saat itu. Nah, mereka pada saat itu bersama-sama lalu menuju ke hutan Pengging untuk memulai untuk membabati hutan tersebut nantinya untuk dijadikan sebuah kerajaan pada saat itu. Nah, singkat cerita, sesampainya di tengah hutan itu tadi diceritakan hutan tersebut ditunggu oleh para raksasa-raksasa dan juga makhluk-makhluk halus di situ yang bernama Detyo Sakriyo dan juga Sakrini beserta jim-jim banyak sekali pada saat itu, bahwasanya mereka berdiskusi tentang hutan tersebut, hutan Pengging tadi dibabati oleh pasukan dari Prabu Aji Pamoso itu tadi. Maka dia tidak terima, para jim-jim tadi tidak terima, lalu di situ mereka mengganggu para pasukan-pasukan yang sedang membabati hutan Pengging itu tadi, Mas Bayu. Seperti mengganggu, mengusili lah, ada yang mengusili, membuat suara-suara aneh seperti itu, hingga diceritakan pasukan-pasukan Kediri itu tadi ketakutan melawan para jim-jim itu tadi, lalu dia mengadu kepada si Prabu Aji Pamoso itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Prabu Aji Pamoso, Mas, setelah mendapat aduan dari para pasukannya itu? Nah, sang Raja Aji Pamoso pada saat itu lalu mengeluarkan senjatanya, yaitu Lisah Pranowo atau minyak Pranowo, dan juga senjata Cundomanik yang baru saja ia dapat, yang mampu mengeluarkan api dan juga cahaya pada saat itu. Nah, di tengah hutan itu tadi diceritakan pada saat itu hingga membuat para jim-jim dan para lelembut itu tadi lalu tewas terbakar pada saat itu, Mas Bayu. Jadi hutan itu tadi kobong setelah dilepaskan senjata Cundomanik yang mengeluarkan api dan juga Lisah Pranowo itu tadi. Nah, pada saat itu diceritakan banyak jim yang tewas pada kobong itu tadi. Nah, di situ masih ada salah satu jim yang masih hidup, jim perempuan, yaitu Yaksi Sakrini itu tadi. Dia masih hidup lalu berlari untuk mengadu kepada suaminya Detyo yang namanya Detyo Hirkomoyo itu tadi. Nah, dan lalu si Detyo Sakrini tadi karena dikejar api itu tadi diceritakan dia lalu menemui suaminya raksasa Hirkomoyo itu tadi, yang berwujud raksasa juga, berwujud lelembut pada saat itu. Nah, diceritakan si Hirkomoyo itu tadi sedang memondong, ternyata yang mencuri anak dari sang begawan itu tadi adalah Detyo Hirkomoyo. Hirkomoyo jadi putri, yaitu Endang Sriyanti tadi ternyata dicolong oleh Hirkomoyo itu tadi untuk dijadikan istri. Nah, pada saat itu tiba-tiba datanglah istri yang aslinya itu Sakrini itu tadi, mengatakan kepada suaminya bahwasanya hutan Pengging itu tadi terbakar oleh Prabu Aji Pamoso, dan pada saat itu untuk segera diungsikan karena api sudah dekat menjalar. Pada saat itu karena api itu tadi sangatlah besar, membakar hutan itu tadi, belum sempat si Sakrini dan Hirkomoyo tadi berlari, api tersebut tiba-tiba membakar kedua jim tersebut, Mas Bayu. Akhirnya Sakrini dan suaminya Hirkomoyo pada saat itu tewas terbakar. Nah, pada saat itu melihat si Endang Sriyanti itu tadi, Prabu Aji Pamoso tadi lalu menyelamatkan, berhasil diselamatkan Endang Sriyanti tadi, lalu dibawa oleh si Prabu Aji Pamoso, lalu diceritakan pada saat itu diangkat menjadi anak
diangkat Endang Jati diangkat menjadi anak, berganti nama menjadi Endang Lorotemon pada saat itu, Mas Bayu. Nah, pada saat itu lalu dibawa. Nah, singkat cerita pada saat itu hutan Pengging itu tadi berhasil dibabati oleh Prabu Aji Pamoso dan juga para anak buahnya itu tadi. Nah, singkat cerita akhirnya hutan Pengging tadi dijadikan sebuah negara, sebuah negara juga sangat besar bernama Pengging Witoradya pada saat itu, Mas Bayu. Nah, setelah itu anak dan istrinya yang berada di Bojonegara itu tadi diboyong ke negara Pengging Witoradya itu tadi. Nah, dan di situ musuh pertama dari Prabu Aji Pamoso tadi setelah mendirikan negara baru tadi adalah Prabu Bromo Stungkoro, anaknya dari Begawan Tejolaku itu tadi, yang ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya tersebut, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa saya sampaikan cerita tentang berdirinya negara Pengging Witoradya, negara Prabu Aji Pamoso setelah negara Kediri kelem, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit. Sama-sama, Mas Bayu. Atas kisahnya tadi, mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Sama-sama. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang berdirinya negara Pengging Witoradya setelah negara Kediri tenggelam. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.